semuanya, jumpa lagi bersama saya, Maria Regina Mengo. Di materi kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen risiko perbankan, pentingnya pengendalian risiko di dunia perbankan modern. Latar belakang, perbankan merupakan salah satu sektor paling penting dalam sistem keuangan suatu negara. Melalui kegiatan menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, bank berperan besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, di balik perannya yang vital, dunia perbankan juga dihadapkan pada berbagai risiko yang dapat mengganggu stabilitas keuangannya. Risiko tersebut bisa berasal dari faktor internal, seperti kesalahan operasional, maupun faktor eksternal, seperti perubahan kondisi ekonomi global, fluktuasi nilai tukar, hingga perkembangan teknologi digital. Karena itu, manajemen risiko perbankan menjadi hal yang sangat penting untuk diterapkan secara menyeluruh agar bank mampu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai risiko yang muncul dalam kegiatan operasionalnya. Melalui penerapan sistem manajemen risiko yang efektif, bank tidak hanya dapat melindungi diri dari potensi kerugian, tapi juga dapat menjaga kepercayaan masyarakat serta mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. Di sini ada definisi manajemen risiko perbankan. Manajemen risiko perbankan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai risiko yang dihadapi bank, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas. Tujuannya adalah untuk melindungi aset dan modal bank, menjaga stabilitas keuangan, mematuhi peraturan, serta memastikan kelangsungan dan kepercayaan terhadap bank. Selanjutnya ada tujuan manajemen risiko perbankan. Yang pertama yaitu melindungi aset dan modal, kemudian yang kedua menjaga kepercayaan, yang ketiga memastikan kepatuhan, dan yang terakhir meningkatkan efisiensi. Di sini ada jenis-jenis risiko. Yang pertama ada risiko kredit, yaitu risiko gagal bayar dari pihak ketiga atau pelanggan yang berutang. Kemudian yang kedua ada risiko pasar, yaitu risiko kerugian akibat fluktuasi harga pasar, suku bunga, dan nilai tukar. Kemudian yang ketiga ada risiko operasional, yaitu risiko yang disebabkan oleh kegagalan sistem, proses, atau sumber daya manusia. Kemudian yang keempat ada risiko likuiditas, risiko perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Kemudian yang kelima ada risiko hukum dan kepatuhan, yaitu risiko terkait dengan pelanggaran hukum atau peraturan. Kemudian yang terakhir ada risiko reputasi. Risiko ini muncul ketika citra bank menurun di mata masyarakat. Kemudian di sini ada proses manajemen risiko. Yang pertama ada identifikasi risiko, yaitu bank harus mengenali dan mencatat semua jenis risiko yang mungkin timbul dari setiap kegiatan usaha. Kemudian yang kedua ada analisis risiko. Pada tahap ini, fokus pada pemahaman sejauh mana risiko dapat berdampak terhadap bank. Kemudian yang ketiga ada evaluasi risiko. Pada tahap ini, risiko yang telah dianalisis dievaluasi untuk menentukan tingkat tinggi atau rendah risikonya. Kemudian yang keempat ada penanganan atau mitigasi risiko. Pada tahap ini, bank menentukan dan menerapkan tindakan yang tepat untuk memitigasi risiko. Dan yang terakhir ada pemantauan dan tinjauan ulang. Pada tahap ini, bank melakukan pengawasan berkala
untuk mendeteksi perubahan kondisi yang bisa meningkatkan risiko. Di sini ada contoh kasus. Sebagai contoh, selama tahun 1970-an dan 1980-an, ada bank-bank seperti Bank Jepang dan Eropa yang memberikan pinjaman kepada negara-negara seperti Brazil, Meksiko, dan negara-negara kurang berkembang lainnya. Dalam tahun 1982, negara-negara kurang berkembang mempunyai hutang lebih dari 500 dolar kepada bank-bank asing, pemerintah dan lembaga-lembaga internasional. Tingginya harga minyak selama tahun 1970-an mengakibatkan negara-negara OPEC mendapatkan kelebihan dolar dan dana-dana ini didepositokan pada bank internasional yang pada gilirannya dana-dana ini oleh bank dipinjamkan kepada negara-negara kurang berkembang. Nah, untuk pinjaman ini dapat menghasilkan return yang lebih besar dibandingkan jika diinvestasikan di pasar domestik. Uang yang diterima oleh negara-negara kurang berkembang tadi diinvestasikan untuk tujuan yang tidak produktif. Akibat berikutnya adalah timbulnya krisis ekonomi yang mendorong terjadinya restrukturisasi dengan memberikan hutang baru. Restrukturisasi hutang ini ternyata gagal dan bank-bank internasional mengalami kerugian yang sangat besar. Kerugian ini sebagai akibat pilihan strategi yang salah. Kemudian di sini ada penerapan manajemen risiko perbankan. Manajemen risiko perbankan di Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Pedoman standar penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya memuat antara lain yang pertama, pedoman umum, yang kedua, proses penerapan manajemen risiko, dan yang terakhir ada persiapan dan pelaporan penerapan manajemen risiko. Nah, esensi penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas atau limit yang dapat diterima, serta menguntungkan bank. Penerapan manajemen risiko akan memberikan manfaat baik kepada perbankan maupun otoritas pengawasan bank. Penerapan manajemen risiko bank dilakukan lewat adanya yang pertama lewat pengawasan aktif komisaris dan direksi, kemudian yang kedua lewat organisasi dan fungsi manajemen risiko, kemudian yang ketiga lewat kebijakan, prosedur dan penetapan limit, kemudian yang keempat ada lewat proses penetapan manajemen risiko. Kemudian yang terakhir lewat pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Manajemen risiko perbankan menyimpulkan bahwa manajemen risiko perbankan bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi juga fondasi utama agar bank tetap sehat dan berkelanjutan. Dengan mengenali, mengukur, dan mengendalikan risiko secara efektif, bank dapat menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas sistem keuangan nasional. Jadi, manajemen risiko bukan sekadar teori, melainkan strategi nyata agar bank mampu bertahan dan tumbuh di tengah perubahan zaman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya.